Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi ketahanan nasional di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Valentiara dengan stambuk F231200004. Perkenalkan, nama saya Cindy Angelina Pasambaka, nomor stambuk F231200023. Saya Salsabila Ginataya, stambuk F231200015. Nama saya Arya Prikananta Mansoba dengan nomor stambuk F231200037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Simpala, stambuk F231200013. Nama saya Gama Ikhlas Sulamal, stambuk F231200039. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional merupakan istilah khas dari Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Di terminologi barat, ketahanan nasional diartikan dengan national power yang telah dikembangkan oleh ilmuwan dari berbagai negara. Secara etimologis, ketahanan nasional berasal dari kata dasar tahan yang berarti tahan penderitaan, kuat, dan tidak mudah menyerah, serta mampu menyelesaikan beberapa tantangan demi kelangsungan hidupnya. Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami ancaman besar, yaitu pengaruh komunisme, yang dimana berasal dari Uni Soviet dan Cina, yang telah menyebar luas sampai ke wilayah Indochina, yaitu salah satunya Laos, Vietnam, dan Kamboja, yang dimana telah menjadi negara komunis. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan pertahanan keamanan. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu unsur-unsur ketahanan nasional. Apa sajakah unsur, elemen, atau faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional sebuah bangsa? Akan halnya konsepsi ketahanan nasional Indonesia, dikemukakan adanya sejumlah unsur atau faktor yang selanjutnya diistilahkan sebagai gatra. Gatra ketahanan nasional Indonesia disebut Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri atas Trigatra atau 3 gatra dan Pancagatra atau 5 gatra. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra, yaitu A. Gatra letak dan kedudukan geografi, B. Gatra keadaan dan kekayaan alam, C. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian yang kedua, 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu A. Gatra ideologi, B. Gatra politik, C. Gatra ekonomi, D. Gatra sosial budaya, E. Gatra pertahanan dan keamanan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang gatra ideologi. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Yang kedua, gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian yang selanjutnya, ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemudian di dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Kemudian unsur pertahanan keamanan negara, yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Selanjutnya bagian C, pendekatan Astragatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengertian ketahanan nasional terdiri atas 3 konsep, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai metode atau pendekatan, dan ketahanan nasional sebagai doktrin pengaturan bernegara.
Sebagai kajian akademik, kita tidak menggunakan konsepsi ketahanan sebagai doktrin tetapi sebagai kondisi. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud astragatra yang meliputi trigatra atau aspek alamiah dan pancagatra atau aspek sosial. Ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dalam Astragatra Ketahanan Nasional. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap tiap aspek secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Pembinaan ketahanan nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan Astragatra atau 8 aspek yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi Pancasila, adalah berkaitan dengan 5 nilai dasar yang dikandungnya yang terjabarkan dalam nilai instrumental dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai cita hukum, Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi konstitutif dan regulatif bagi norma hukum Indonesia. Pengembangan sistem politik diarahkan pada penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain, pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten, dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhnya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Pembinaan yang dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Dalam hal gatra pertahanan dan keamanan, kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Saya akan membahas globalisasi dan ketahanan nasional. Pada bagian ini terdapat 2 bagian lagi, yaitu dimensi global dan juga epicentrum ancaman global. Yang pertama yaitu dimensi globalisasi. Menurut Malcolm Waters, dimensi utama globalisasi itu ada 3, yaitu globalisasi ekonomi, globalisasi politik, dan juga globalisasi budaya. Globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan pasar uang dunia serta zona perdagangan bebas dan juga korporasi internasional. Pengaruh globalisasi ditandai dengan menguatnya kapitalisme dan juga persaingan di pasar bebas. Globalisasi politik ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan juga munculnya politik global. Pengaruh globalisasi terhadap politik ideologi ialah semakin menguatnya ideologi liberal serta maraknya internasionalisasi. Penyebaran nilai-nilai demokratis termasuk dalamnya yaitu masalah HAM. Pengaruh globalisasi pada sosial budaya. Pengaruh globalisasi pada sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai peradaban lain. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya atau jati diri bangsa. Globalisasi juga berdampak terhadap pertahanan keamanan negara. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia
akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik. Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi ancaman dan juga sisi peluang. Yang kedua yaitu spektrum ancaman global. Dampak negatif globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi berlangsungnya kehidupan bangsa yang bersangkutan. Ancaman tidak hanya berkonotasi pada militeristik atau perang, namun juga sudah mencakup dunia industrialisasi dan juga pasar dunia. Yang kedua yaitu spektrum ancaman global. Dampak negatif globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi berlangsungnya kehidupan bangsa yang bersangkutan. Ancaman tidak hanya berkonotasi pada militeristik atau perang, namun juga sudah mencakup dunia industrialisasi dan juga pasar dunia. Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 berbunyi, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman berdimensi. Yang pertama, ada ancaman berdimensi ideologi. Ancaman berdimensi ideologi contohnya ialah gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatar belakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini masih terdapat anasir-anasir radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan yang berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain, seperti yang dilakukan oleh kelompok NII atau Negara Islam Indonesia. Bagi Indonesia, keberadaan kelompok tersebut merupakan ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan mengancam kewibawaan pemerintah sehingga harus ditindak. Yang kedua, ada ancaman berdimensi politik. Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blokade politik, merupakan bentuk-bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Yang ketiga adalah ancaman berdimensi ekonomi. Dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia, ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi. Yang ketiga, ada ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia, ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi, biaya tinggi. Sedangkan secara eksternal dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Ini saya ingin menjelaskan tentang spektrum ancaman di era global, yakni ancaman yang berdimensi sosial budaya. Ancaman ini dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme dan terorisme.
Adapun ancaman dari luar, ancaman ini timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi. Hal ini ditandai dengan penetrasi nilai-nilai dari luar negeri yang sulit dibendung, yang mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Ancaman teknologi dan informasi adalah munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut, antara lain kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Ancaman berdimensi keselamatan umum ialah adanya bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung Merapi, dan tsunami. Bencana lain ialah yang disebabkan oleh ulah manusia, antara lain tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia yang meracuni masyarakat baik secara langsung maupun secara kronis, misalnya pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan dan lain-lain. Sebaliknya, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia, antara lain bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana lainnya. Berdasarkan spektrum ancaman di atas, kita dapat memperkirakan potensi ancaman apa sajakah yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional ataupun ketahanan suatu daerah. Tentu saja setiap daerah memiliki potensi ancaman yang berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.